Lebih dari 350 juta tahun, capung sudah hidup di sekitar kolam, rawa-rawa, sungai dan beberapa tempat yang berair lainnya. Capung merupakan serangga prasejarah yang termasuk dalam keluarga Odonata yang terdiri dari capung jarum, atau disebut damselfly, dan capung besar yang seperti kita lihat di sekitar kita, yang disebut dragonfly. Ada 3.000 spesies yang hidup hampir di setiap benua di dunia. Yuk kita bahas fakta menarik serangga capung yang belum Anda ketahui. Sepuluh fakta unik capung yang belum Anda ketahui. 1. Capung lebih tua dari dinosaurus. Jika Anda kembali sekitar 300 juta tahun yang lalu, Anda mungkin akan berhadapan langsung dengan nenek moyang capung, Meganisoptera, kadang-kadang disebut sebagai griffinflies. Hubungan capung yang telah lama punah ini hidup dari 323 juta hingga 250 juta tahun SM selama era Paleozoikum. Sebagian besar griffinflies memiliki ukuran yang mirip dengan sepupu modern mereka. Namun, satu spesies yang disebut Megatipus kemungkinan besar akan menakuti Anda jika Anda bertemu dengannya. 2. Capung dapat ditemukan di mana saja. Berbagai spesies capung dapat ditemukan di hampir setiap sudut dunia. Kebanyakan dari mereka cenderung tinggal dalam satu area tertentu, tetapi ada beberapa yang sedikit lebih luas. Emperor Anax, misalnya, dapat ditemukan di seluruh Amerika, dari ujung paling selatan Argentina sampai ke Newfoundland di Kanada. Namun, yang lebih mengesankan adalah capung globe skimmer, yang dapat ditemukan di daerah yang lebih hangat di setiap benua di dunia, kecuali Antartika. 3. Larva capung hidup di bawah air. Istilah biologis untuk serangga invertebrata selama tahap di mana mereka melalui proses metamorfosis adalah nimfa. Beberapa contoh serangga tersebut adalah belalang, jangkrik, dan capung. Menyebut larva capung sebagai nimfa sangat tepat. Dalam mitologi, nimfa adalah sejenis roh yang hidup di sungai, aliran sungai, dan daerah lain semacam itu. Sama seperti rekan mitologis mereka, nimfa capung hidup di bawah air. Capung dewasa bertelur di jaringan tanaman air atau di permukaan air. Setelah menetas dari telurnya, nimfa menghabiskan beberapa tahun di bawah air, memakan invertebrata lain, berudu, dan bahkan ikan kecil. 4. Capung paling ahli dalam hal terbang. Jika Anda pernah menghabiskan hari dengan malas di tepi danau, maka Anda mungkin tahu apa yang saya maksud. Kemampuan terbang capung begitu hebat sehingga mereka dikenal bahkan bermigrasi melintasi lautan. Mereka bisa bergerak ke segala arah, ya, mereka bahkan bisa terbang mundur, dan mampu mengubah arah dalam sekejap, hampir berputar di tempat. Sayap mereka sangat kuat, sehingga mereka tercatat terbang hingga kecepatan 36–54 km per jam. Ada laporan lama tentang spesies Australia, yang disebut Darner raksasa selatan yang mencapai kecepatan hingga 97 km per jam. 5. Capung dapat mengendalikan 4 sayapnya secara mandiri. Salah satu alasan utama mengapa capung sangat terampil terbang adalah karena sayapnya. Mereka dapat mengepakkan semua sayap mereka secara mandiri, dan melalui metode ini, mereka memiliki 4 metode penerbangan yang berbeda. Capung dapat melayang-layang seperti helikopter, terbang sangat lambat atau secepat panah, dan bahkan mengubah arah pada peniti dengan mengepakkan keempat sayapnya secara sinkron satu sama lain. Mereka juga dapat meluncur bebas, dengan beberapa betina meluncur di belakang jantan saat kawin di tengah penerbangan. Meskipun laporan ini tidak dianggap benar karena kecepatannya belum tercatat sejak 1917. 6. Capung adalah pemburu paling handal di dunia. Capung dewasa adalah predator, hidup dari makanan karnivora yang hampir eksklusif berdasarkan serangga lain seperti nyamuk, lalat, ngengat, serta capung yang lebih kecil. Berkat kecepatan dan kelincahan mereka dalam terbang, mereka menangkap mangsanya dengan kaki mereka saat mengudara.
Efisiensi kemampuan berburu capung adalah salah satu ciri mereka yang paling luar biasa, karena mereka mampu menangkap hingga 95% dari semua mangsa yang mereka pilih untuk diburu. Ketika mereka menangkap sesuatu, mereka melumpuhkannya dengan menggigit kepalanya. Mereka kemudian biasanya bertengger di suatu tempat dan menikmati makanan mereka di tempat, tetapi mereka juga bisa makan sambil bepergian. Rahang mereka yang sangat kuat membuat mangsanya bekerja dengan cepat, paling sering dimulai dengan kepala terlebih dahulu. 7. Capung adalah pembunuh yang diperhitungkan. Saat berburu, capung tidak hanya memburu serangga dengan melacak pergerakannya dan mengayunkannya. Sebaliknya, mereka melakukan sesuatu yang sangat mirip dengan kemampuan kita sebagai manusia, mereka mencegat buruan mereka. Untuk melakukan ini, mereka harus menghitung tidak hanya kecepatan mangsanya, tetapi juga kemana ia pergi dan seberapa jauh jaraknya. Mereka mampu melakukan ini dalam mikrodetik dan meluncur ke tempat mangsa mereka akan berada, bukan di tempat itu, untuk menangkapnya. 8. Capung memiliki mata yang majemuk indah. Sama seperti lalat rumah pada umumnya, capung memiliki mata yang majemuk. Ini berarti bahwa mata mereka sebenarnya terdiri dari ribuan lensa individu, semua mengambil informasi tentang daerah sekitarnya. Capung memiliki hingga 24.000 lensa atau segi, yang memungkinkan mereka melihat hampir 360 derajat. Satu-satunya titik buta mereka adalah tepat di belakang mereka. Berkat mata mereka yang luar biasa, mereka dapat memilih satu serangga dari segerombolan, sambil menjaga lingkungan mereka saat terbang dengan kecepatan tinggi. 9. Capung dapat bermigrasi lebih jauh dari yang Anda kira. Spesies capung tertentu diketahui bermigrasi, umumnya pindah ke lokasi baru untuk bertelur di kolam yang berbeda atau untuk menghindari perubahan cuaca atau suhu yang tidak sesuai. Mereka dapat bermigrasi sendiri atau dalam kawanan raksasa. Salah satu contoh spesies capung yang bermigrasi dalam kawanan adalah darner hijau, yang menuju selatan ke cuaca yang lebih hangat selama musim gugur, hanya kembali di musim semi. Spesies capung lain yang mengesankan adalah globe skimmer, yang telah tercatat bermigrasi hingga 11.000 mil atau 17.702 km antara India dan Afrika. 10. Capung dapat mengatur suhu tubuhnya. Capung adalah makhluk berdarah dingin, yang berarti bahwa tubuh mereka sendiri tidak menghasilkan cukup panas untuk menopang diri mereka sendiri. Dengan demikian, makhluk berdarah dingin perlu mendapatkan panas dari lingkungan mereka. Capung melakukan ini dengan berjemur di bawah sinar matahari, seperti kadal, tapi ini bukan satu-satunya trik mereka. Mereka mampu menghangatkan diri dengan proses yang disebut wing wearing, di mana mereka menggetarkan sayap mereka dengan kecepatan yang menghasilkan panas. Itulah fakta unik serangga capung yang ada di sekitar kita. Simak terus fakta-fakta unik lainnya, hanya di kanal Fakta Unik.